Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Mari kita memprediksi dan sedikit menceritakan apa saja yang akan terjadi di Payback tahun 2023, sebuah premium live event yang terjadi setelah SummerSlam yang merupakan dengan judulnya Payback atau revenge atau balas dendam atau gimana pun, yang pasti ini pastinya meneruskan hype SummerSlam dengan beberapa cerita baru dan juga cerita lanjutan yang pastinya kita tunggu-tunggu apa yang akan terjadi. Di tahun ini Payback diselenggarakan di Pittsburgh dimana Payback dianggap dari namanya aja sebuah premium live event yang tidak begitu dijagokan oleh WWE untuk Payback ini, tapi tetap WWE berusaha membuat cerita yang signifikan dan mumpuni untuk kita nantikan Sejauh ini sudah ada 6 match yang diresmikan dan 1 talk show segmen yang akan diadakan. Apakah akan menambah lagi? Saya tidak tahu. Mungkin akan diresmikan di SmackDown satu hari sebelum Payback kalau memang ada yang akan diresmikan. Tapi menurut saya kayaknya udah cukup deh Atau mungkin mau nambah satu lagi soal Jimmy Uso yang mungkin nantang Roman Reigns, atau mungkin nantang Solo, atau mungkin ada segmen di Payback juga. Kita nantikan saja. Tapi at least di video ini kita akan memprediksi yang sudah diresmikan saja. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang World Heavyweight Championship match Shinsuke Nakamura melawan Seth freaking Rollins Urusan Rollins sama The Judgment Day sepertinya akan rehat dulu. Mr. Money in the Bank atau Senior Money in the Bank, si Damian Priest kayaknya juga lagi fokus untuk ngurusin prahara di tubuh Judgment Day sendiri bersama JD McDonough yang mengerecoki dan juga Finn Balor yang susah untuk diajak kompromi. Kali ini Seth Rollins ditantang oleh Shinsuke Nakamura yang turn heel pada saat setelah main event mereka menang begitu. Nakamura tiba-tiba heel turn menghajar Seth Rollins. Kemudian di episode berikutnya Nakamura langsung memberikan alasannya. Simply dia ngomong bahasa Jepang begitu alasannya dia tidak suka sama Seth Rollins yang mendapatkan World Heavyweight Champion, kurang lebih seperti itu. Dan dia sempat bisikin sesuatu ke Seth Rollins yang sebuah bisikan ini jadi kunci the storyline of this feud dimana Shinsuke Nakamura ngomong I know about your back, katanya gitu. Nah, ini bikin Seth Rollins kaget. Dan ini sebuah cerita real atau reality yang ada, yang terjadi, dimana memang punggungnya Seth Rollins sedang bermasalah dia udah ngasih tahu sejak 4 tahun belakangan ini guys. Seth Rollins itu bermasalah dan makin parah Jadi dia makin ada hal yang terbatas lah yang bisa lakukan karena ada sakit punggung ini. Encok bukan. Pokoknya ada bagian yang cedera yang memang masih bisa di cover, masih bisa dilakukan, masih bisa bergulat seperti biasa lah. Soalnya cuma ada batasan-batasan yang mungkin dia tidak ungkap di publik. Dan dalam cerita ini diungkapkan di publik oleh Shinsuke Nakamura. Dan Nakamura ini berpromo berminggu-minggu dengan dia berpromo melalui video vignette yang saya bilang di Watch Along, saya bilang juga di review kalau ini keputusan yang tepat bagi WWE untuk memberikan promo Shinsuke Nakamura di video vignette, yang video yang tayang ada subtitlenya. Jadi kita tahu maksudnya Nakamura ini apa. Nah, sisi Nakamura yang seperti ini yang sebenarnya diinginkan fans dari dulu guys. Sejak Nakamura masuk ke main roster, kesangaran Nakamura tuh turun drastis. Kayak WWE tuh kayak gak peduli banget sama Nakamura gitu. Nah, saat ini kesangaran Nakamura waktu di NXT di Jepang itu dikembalikan lagi dengan stylenya yang sekarang. Dan ini membuat fansnya Nakamura dan orang-orang yang memang tertarik dengan penampilan Nakamura dan udah pernah lihat Nakamura di Jepang atau di NXT pasti sangat menantikan side of Nakamura yang ini, yang sekarang tengah feud bersama Seth freaking Rollins Ada beberapa hal juga yang kita nantikan. Apakah Nakamura akan menunjukkan the real strong style-nya dalam match-nya bersama Seth freaking Rollins ini?
Ketika Nakamura berpromo membawa keluarganya Rollins, membawa Becky, membawa anaknya dia sebut tapi nggak disebut nama ya. Itu membuat Rollins semakin jadi kayak semakin bersemangat untuk menyelesaikan nih Nakamura ini biar nggak ngurusin keluarganya lagi, nggak usah bawa-bawa keluarga lah istilahnya. Jadi makin personal untuk Rollins setelah dia bilang punggungnya bermasalah, terus diungkap lagi dia pokoknya bawa-bawa keluarga, itu yang membuat Rollins semakin marah. Dan Rollins bilang, memang saya ada masalah di punggung, tapi selama ini tuh tidak jadi masalah yang besar bagi saya. Saya bisa menjadi World Heavyweight Champion dong. Ya benar juga kata Seth Rollins, guys. Dan ini saya cukup excited ya dengan Nakamura mendapatkan push ini. Dan ada beberapa prediksi ataupun preview yang saya baca di artikel-artikel. Katanya ada juga yang berprediksi Nakamura bisa jadi dapat menang biar Seth Rollins istirahat. Kalau saya bilang belum, guys. Karena WWE kayaknya masih butuh Rollins. Dan Nakamura yang baru heel turn itu terlalu cepat untuk dapat title kalau saya bilang, untuk menang di match ini. Dan untuk urusan dia istirahat dulu tuh harusnya SummerSlam udah pas banget tuh Finn Balor yang menang. Tapi WWE lebih memilih untuk prahara Judgment Day aja, biar Finn Balor urusin praharanya dan Rollins fokus ke yang lain. Nah ini nih penantang barunya ini cukup menjanjikan sih menurut saya, si Nakamura. Tapi belum cukup waktu untuk dia bisa dapat title di Payback. Kalau saya bilang begitu ya. Tapi saya nggak tahu, lagi-lagi saya nggak tahu, guys. Ini akan jadi perpindahan title atau enggak. Tapi prediksi saya untuk saat ini sampai detik ini adalah Seth Rollins retain the championship. Dan dalam matchnya kemungkinan fokusnya Nakamura akan menyasar punggungnya Seth Rollins. Dan ini akan jadi cerita yang menarik menurut saya. Saya sudah ngomong juga di Watch Along, ngomong di review kalau cerita Watch Your Back, I know about your back, it makes the storyline, the feud more interesting, guys. Lebih meaningful walaupun singkat build up-nya. Dan saya tertarik dengan match ini. Saya nantikan aksinya Nakamura yang mudah-mudahan berbeda ya dengan Nakamura yang sebelumnya yang kita tahu sejak masuk main roster. Lanjut lagi untuk match berikutnya adalah Rhea Ripley versus Raquel Rodriguez untuk Women's World Championship yang dipegang oleh Rhea Ripley. Kalau saya bilang ini Rhea Ripley sudah terlalu lama tidak defend title-nya. Rhea Ripley sudah terlalu lama match singkat karena WWE tahu, Rhea Ripley juga tahu kalau dia cedera. Cederanya nggak diungkapkan apa, tapi cederanya Rhea Ripley itu membuat dia terbatas penampilannya, makanya dia sering muncul doang namanya Dominic. Gak ada fokus dia untuk ngurusin title atau defend title-nya. Sudah terlalu lama menurut saya. Dan dimasukkan ke dalam feud dengan Raquel yang sudah cukup lama menurut saya. Karena ketika Raquel waktu itu masih pegang tag team title, ketika Rhea Ripley masih feud dengan Natalya. Nah kita lihat di sini Raquel ada cerita dia injured itu, dimana diperpanjang dengan Candice LeRae dan juga Indy Hartwell yang membantu Raquel di sini, dan akhirnya Raquel dapat kesempatan untuk bisa melawan Rhea Ripley di Payback. Harusnya ini SummerSlam tapi ditunda sampai Payback karena lagi-lagi Rhea Ripley belum clear untuk bisa bertanding. Dan saya sangat menantikan penampilan Raquel. Kita tahu Raquel tuh bagus ya guys ya. Dia powerhouse lah untuk woman, dan Rhea Ripley juga powerhouse. Ini powerhouse lawan powerhouse gitu loh. Dalam match ini akan jadi match yang cukup interesting. Tapi saya tidak ngerasa ada perpindahan title di sini guys. Saya tidak merasa itu karena saya masih berpikir kalau Rhea Ripley itu masih akan nge-carry championship-nya, dan dia memang jadi kayak so-called leadernya Judgment Day gitu loh. Tanpa title, Rhea Ripley kayak nggak punya power untuk menjadi yang lebih tinggi dalam barisan-barisan anggota Judgment Day ini. Masa Dominic yang pegang champion satu-satunya? Begitu guys. Kalau menurut saya Rhea Ripley akan retain. Apakah Raquel akan dapat? Saya harap sekali Raquel dapat kesempatan untuk match lagi dan akhirnya menang Women's World Championship guys. Sekali lagi prediksi saya retain Rhea Ripley. Lanjut lagi kita ke match berikutnya. Match yang sebenarnya sudah terlalu lama ya untuk memperpanjang feud ini di bulan berikutnya, karena seharusnya terjadi di SummerSlam tapi dipilih Triple H untuk lanjut aja hingga Payback ya. Dan kita sudah berharap kalau match ini berakhir di SummerSlam dan selesai gitu urusannya Trish Stratus di WWE.
Ternyata WWE melanjutkan itu. Stretch menuju Payback. Steel Cage match Trish Stratus versus Becky Lynch. Ini sudah ya cukup lama banget ya. Kayaknya menjelang WrestleMania udah di build up. Awalnya mereka temenan, terus Trish Stratus berkhianat. Dan saya gimana ya guys ya, saya kok kayak kepanjangan dan cukup bosan lah untuk mereka ini ngisi segmen. Dan untungnya WWE mengisi segmen, mengisi feud-nya dengan match yang berarti. Match-nya berarti. Contohnya Falls Count Anywhere sama match yang dia bisa match yang di Kanada itu kan, itu bukan Falls Count Anywhere ya. Itu match biasa terus diskualifikasi. Itu menyebalkan sih sebenarnya. Cuma ini membuat story-nya nggak boring gitu loh guys. Diperpanjang tapi nggak dibikin seadanya gitu. Jadi ada yang berarti. Contohnya kemarin Falls Count Anywhere melawan Zoey Stark 1 minggu sebelum Payback ini, atau kurang lebih 1 minggu lah sebelum Payback. Itu jadi hal menarik karena mereka all out, nggak nahan-nahan gitu loh. Di match Falls Count Anywhere bareng Zoey Stark dan Trish Stratus juga terbanting di situ. Zoey Stark terbanting, Becky Lynch terbanting juga di sana. Jadi kayak menyelamatkan lah istilahnya untuk mereka menjelang Steel Cage match. Tujuan Adam Pearce untuk memberikan mereka match Steel Cage itu biar Zoey Stark tidak mengganggu. Ya, kan sebelumnya Zoey Stark bar from ringside, tapi setelah matchnya diskualifikasi, si Zoey Stark datang lagi. Terus dimintalah Falls Count Anywhere kemarin di Monday Night Raw. Dan ada sedikit intrik, saya nggak tahu ini akan jadi lanjutan atau enggak ya, dimana Zoey itu nggak sengaja mukul Trish Stratus kemarin dan bikin Trish Stratus jatuh dan Zoey jadi kalah juga. Miskomunikasi antara Zoey Stark dan Trish Stratus ini akan jadi bumbu kali ya di Steel Cage ini, dan Zoey Stark mungkin tetap berusaha untuk mengganggu Steel Cage match-nya dalam match ini. Itu yang diekspektasikan. Tetapi mungkin ada momen dimana Trish Stratus nggak mau dibantu, marah-marah, terus Zoey Stark pergi. Kalau saya bilang begitu guys, kayak ada segmen itu. Dan ini jadi cikal bakal dan akan membuat Trish Stratus jadi nggak ada kesempatan untuk menang melawan Becky Lynch di sini. Di Steel Cage match ini saya akan sangat kecewa kalau match ini tidak berakhir pinfall atau submission. Saya akan kecewa kalau match ini, terutama kalau yang mengakhiri Trish Stratus ya. Trish Stratus yang keluar dari pintu, apa Trish Stratus karena curang dia bisa keluar dari atas turun ke bawah. Itu akan sangat mengecewakan bagi saya. Saya nggak akan begitu kecewa banget, ya tetap kecewa kalau Becky Lynch yang keluar menangnya. Saya ingin menangnya pinfall atau submission. Jadi harus menang yang memuaskan menurut saya. Dan kali ini pasti saya berprediksi Becky Lynch itu bisa memenangkan dan semoga mengakhiri feud mereka. Semoga mengakhiri feud mereka. Dan sepertinya emang gitu. Terus Trish Stratus habis ini gimana? Nah, saya berpikir waktu SummerSlam Trish Stratus emang sudah selesai kontraknya, dia kalah lawan Becky, pergi. Tapi saya akan sangat ganjal ketika dia setelah Payback ini pergi. Karena Zoey gimana? Tiba-tiba ngilang aja Trish Stratus, Zoey nggak ada temennya. Apa dia feud kecil dulu sama Zoey, match dulu di Raw apa di Raw berikutnya, terus baru dia pergi sih Trish Stratus. Biar Zoey itu ditinggal Trish, ada momentum dia keangkat gitu. Kalau menurut saya. Jadi kesannya kayak kalau misalnya Trish Stratus abis Payback ngilang gitu aja, Zoey nggak ada nasibnya guys. Zoey ngapain gitu loh. Coba lihat Shayna Baszler, ditinggal Ronda, dia ngapain sekarang? Semoga harus ada momentum lah, tolonglah guys. Maksudnya apa Shayna mau pasangin sama si Zoey, atau Zoey dikasih feud kecil-kecilan atau gimana, atau lanjut. Dan katanya juga Becky mau off katanya guys. Kita lihat aja, yang jelas prediksi saya adalah Becky Lynch menang Steel Cage match. Match berikutnya adalah Rey Mysterio versus Austin Theory for United States Championship. Ada 3 nih baru saya sebutin ya, match championship. Ini feud yang dilakukan di SmackDown. Dan saya kira mereka akan match bukan di Payback, tapi ternyata WWE menschedulkan mereka untuk Payback United States Champion nih. Karena beberapa kali mid-card title itu tidak diperhitungkan ya guys ya. Akhirnya dapatlah United States Champion ini match di Payback. Kita tahu Rey Mysterio berhasil memenangkan match final. Bukan match final ya.
memenangkan match championship karena Santos Escobar dicederai oleh Austin Theory. Jadi Mysterio bisa ikutan diresmikan oleh Adam Pearce, membuat Austin Theory jadi nggak siap gitu. Dan ini membuat Mysterio mana? Santos sama Mysterio itu akan match lawan Austin Theory dan Grayson Waller di 1 hari menjelang Payback. Dan Santos itu masih akan terus membantu. Jadi kayak Santos itu mendukung lah. Mysterio masih champion dan Santos masih kayaknya masih selling sedikit cederanya lah. Dan prahara LW pasti WWE, saya yakin WWE akan mengarah ke prahara LW. Kan Santos harusnya loh match. Dia cancel Austin Theory, jadi gara-gara Austin Theory cederain dia cancel. Terus Mysterio masuk mewakili LW, menggantikan lah untuk mewakili LW, dan dia menang. Santos nggak mungkin dia diem, pasti gila. Santos nggak mungkin nggak cemburu. Harusnya dia menang title. Dia udah hilang kesempatannya nih Santos. Santos nggak salah guys. Santos nggak salah dia kehilangan kesempatan ini karena dia hajar sama Austin Theory. Santos deserve a championship match lagi. Nah di match ini saya nggak begitu ingin membahas akan terjadi apa. Jadi saya tetap ekspektasinya Santos Escobar ada andil di match ini. Entah saya nggak mau terlalu dini kayaknya ya kalau mau bilang Santos mengkhianati Mysterio itu terlalu dini kayaknya ya. Tapi saya pengen itu terjadi guys. Tapi kalau saya bilang Austin Theory mungkin bisa dapat lagi. Mungkin bisa dapat lagi di match selanjutnya. Tapi untuk saat ini Mysterio mungkin tetap retain the championship kalau saya bilang. Dengan tambahan bumbu Santos yang ada kesalahpahaman atau mungkin ada teasing kalau dia juga pengen title tersebut. Nah, mungkin akan berlanjut menuju fast lane ya guys ya. Retain Rey Mysterio. Tapi saya agak ragu sih. Tapi tetap saya mau prediksi retain Rey Mysterio. Lanjut lagi dalam match yang cukup saya tunggu-tunggu karena ini akan jadi momentum untuk LA Knight versus The Miz. LA Knight lagi masih besar-besarnya guys, masih hype-hype-nya lah LA Knight di sini ya. WWE memilih The Miz untuk lanjut feud. Untuk feud dengan LA Knight ini adalah keputusan yang tepat karena LA Knight memiliki kans yang cukup besar untuk menang di sini karena The Miz punya tradisi ya, atau histori lah istilahnya beberapa tahun ini dia untuk nge-carry pegulat gitu loh, untuk tuh bantu naikin pegulat, putting up pegulat lah istilahnya. Dan LA Knight harus dapat momentum kemenangan di Premium Live Event. Nah, disinilah LA Knight bisa menang. Simply kalau saya bilang ini match hanya untuk memberikan momentum kepada LA Knight yang lagi hype-hype-nya dan belum reda-reda guys. Menurut saya akan cukup lama ya. LA Knight akan menjadi hype sampai dia akan menuju mid carder, langsung terus menuju main event. Ntar itu ada step by stepnya. Jadi Triple H itu memberikan step by step untuk LA Knight, kayak mau mencoba, istilahnya itu kayak ngetes LA Knight ini akan seberapa lama bertahan dengan hype seperti ini gitu. Dan menurut saya masih akan lama. Dan lagi-lagi prediksi saya LA Knight akan memenangkan match ini guys. Terus di match yang terakhir ya yang saya akan prediksi adalah match kaliber main event Monday Night Raw. Karena kita tahu main event Monday Night Raw, Sami Zayn Judgment Day, KO Judgment Day, Cody Rollins Sami Zayn Judgment Day. itu terus isinya di main event. Sering banget. Cuma Smack Raw minggu lalu kayaknya yang enggak. Ya memang cuma itu ya, karena hype Becky sama Zoey Stark ini. Dan ini matchnya kayak karena KO udah pulih, jadi WWE ngasih yaudah defend gitu. Tapi kita tahu kan guys ya, Tag Team Championship, Undisputed Tag Team Championship itu kayak lost setelah SummerSlam-nya, kayak kosong gitu aja gitu. Bahkan sebelum SummerSlam kayak kosong gitu loh. Mereka kayak nggak ada hype-nya lagi Undisputed ini. Karena masing-masing tuh ada karena Kevin Owens itu cedera. Makanya saya ngerasa nggak terlalu hype lah, nggak terlalu excited lah. Dan fokus cerita di sini bukan Tag Team Championship-nya sebenarnya kalau saya lihat, yaitu praharanya Finn Balor sama Damian Priest.
yang akan terus berlanjut, guys. Untuk urusan koper ini. Dan JD McDonough, Finn Balor punya JD McDonough, Priest punya koper. Dan Rhea Ripley pun kesal banget. Di Raw kemarin, awalnya diumumin, mereka akan tag team championship match. Saya rasa, alah ini sama aja kayak episode Monday Night Raw, saya bilang. Gitu-gitu lagi. Cuma WWE memberikannya stipulasi. The Judgment Day pun ada stipulasi juga. Bukan stipulasi istilahnya ya. Ada ceritanya juga. Jadi stipulasi yang dikasih di sini dari promonya Kevin Owens dan Sami Zayn, katanya akan jadi Steel City Street Fight. Steel City Street Fight berarti tornado tag team match ya guys ya. Ini Steel Street Fight, tapi itu karena di Pittsburgh itu dijuluki Steel City, kota besi. Jadi WWE memberikan match ini spesial untuk Pittsburgh, yaitu Steel City Street Fight. Ya itu oke lah, street fight, no disqualification, oke lah. Tapi tolong ya, kalau emang street fight tuh alat-alatnya digunakan gitu loh guys. Iya nggak sih? Pengennya gitu. Jangan kayak apresiasi atau selebrasi Terry Funk hardcore match kemarin yang sama aja kayak nggak hardcore match, kayak no disqualification. Mending False Count Anywhere kemarin si Becky sama Zoe, lebih banyak alat yang digunakan. Mereka cuma False Count Anywhere padahal fokusnya. Ini fokusnya street fight loh guys. Street fight harus memuaskan ekstrimnya ya. Saya tahu WWE nggak bisa se-ekstrim yang kita inginkan kayak AEW. Ya memang itu nggak saya ekspektasikan. But at least make it worth ya, dengan beberapa alat yang tersedia. Langsung ke prediksi saya, retain championship-nya. Karena menurut saya ini cara WWE untuk istilahnya ini kalau menang si Kevin Owens sama Sami Zayn, itu ya semakin menjelaskan lah istilahnya, menekankan kalau ini loh undisputed tag team champion itu masih berharga dan masih ada. Dan juga kenapa retain? Karena fokus di sini adalah praharanya Finn Balor dan Damian Priest yang mungkin akan goyah juga di sini guys. Akan ada sedikit salah paham pasti. Dan poin no disqualification, street fight, pasti ada anak haram, pasti ada Rhea Ripley di sini guys. Yang mungkin akan membantu lah istilahnya untuk ngurusin ini. Tapi tetap aja salah paham di tubuhnya Balor dan Priest akan terjadi di sini. Akan sangat mengejutkan kalau bagi saya kalau mereka menang tag team championship. Akan sangat mengejutkan dan itu di luar ekspektasi saya, dan prediksi saya pasti salah. Tapi prediksi saya kali ini adalah retain. Dan Rhea Ripley di Raw kemarin bilang, kalian harus fokus dan kalian harus menang. Jadi Rhea Ripley itu ngomong, kesal ya mereka berantem terus. Finn Balor, Damian Priest, kau harus menang championship. Kalau kau tidak menang, akan ada pergantian di tubuh Judgment Day. Itu suatu hal yang menjanjikan untuk Monday Night Raw setelah Payback, guys. Kalau mereka kalah di sini, Judgment Day, pasti Mami nggak akan tinggal diam. Itu pun kalau Mami retain, ya mudah-mudahan retain. Gak akan tinggal diam, pasti ada yang diganti. Yang dimaksud pergantian itu siapa yang akan diganti, kita lihat saja. Siapa yang mengakibatkan kekalahan di sini. Itu akan jadi cerita di Monday Night Raw dan juga cerita di Payback ini guys, yang harus kita nantikan di Payback. Satu lagi adalah bukan match tapi segmen talk show, Grayson Waller Effect dengan tamu Cody Rhodes. Saya merasa tidak, gimana ya guys ya, saya merasa talk show ini hanya untuk mengisi, gimana ya, untuk memanjang-manjangkan show, memanjang-manjangkan Payback biar ada segmennya. Dan juga untuk menghadirkan Cody walau tidak ada match. Sadar nggak sih guys kalau Cody itu kosong sekarang guys. Cody itu nggak ada feud apa-apa setelah dilepas Lesnar di SummerSlam. Udah selesai, dia nggak dapat apa-apa feudnya. Waktu di main event Raw itu untuk bantu lawan Judgment Day itu gitu doang, itu mah siapa juga bisa gitu loh. Cody sekarang nggak ada apa-apa, kosong. Saya malah prediksi Cody itu akan lawan Dominic di sini. Biar Judgment Day semuanya main gitu. Tapi tiba-tiba WWE meresmikan Grayson Waller Effect Talk Show guys. Akan ada segmen talk show yang akan memperpanjang show Payback menurut saya. Apakah akan terjadi sesuatu yang besar? Nggak tahu guys. Apakah ada return bang? Nggak tahu guys. Nggak ada rumor, nggak ada apa-apa. Ada rumor pun saya pasti bilang nggak tahu. Tapi prediksi saya akan ada
crossroads lah ya dari Cody ke Waller. Nggak tahu ada yang datang apa enggak, nggak tahu. Tapi kalau WWE mau membuat talk show ini lebih bagus, levelnya lebih daripada yang di episode SmackDown, Grayson Waller Effect yang special payback ini, ya harus ada sesuatu yang besar dong. Entah mungkin Cody mengumumkan dia akan menantang siapa, entah nanti ada orang yang datang untuk menantang Cody. Harus ada hal yang besar ya. Jangan sekedar talk show, Cody jawab, Cody marah, digodain Grayson Waller, Cody crossroads, selesai. Itu mah tujuannya buat datangin Cody doang. At least kasih sesuatu yang berarti. Walaupun bukan kejutan, kasih sesuatu yang berarti, yang bisa kita bilang setelah kita nonton talk show ini, wah, Cody akan feud dengan ini nih. Wah, Cody akan menyasar ini nih gitu. Jadi kayak ada tujuannya lah gitu. Menurut saya begitu, guys. Dan saya tidak begitu excited lah menunggu Grayson Waller Effect talk show ini. Dan menurut saya talk show ini tidak seharusnya ada di Premium Live Event, harusnya di episode SmackDown aja gitu. Ini sekedar WWE yang ingin memberikan treatment kepada fans yang menunggu kehadiran Cody Rhodes ya, sang superstar yang bisa menjual banyak tiket. Dan pertanyaannya, guys, ini udah selesai ya prediksi. Pertanyaan saya adalah, di SmackDown nanti apakah ada peresmian match Bloodline atau tidak? Jadi Bloodline lagi jadi kan 2 episode SmackDown, guys. Kemarin episode SmackDown-nya Edge spesial, jadi Bloodline hampir nggak ada. Terus minggu kemarin tribute Bray Wyatt, Bloodline juga nggak ada. Dan baru 1 hari menjelang payback nanti baru ada Bloodline. Untuk nge-build up sebuah match Bloodline pepet banget, cuma 1 hari doang promonya. Menurut saya WWE mungkin sudah ada plan ya untuk payback kasih ke Jimmy Uso. Ada match mungkin ya, guys, saya bilang mungkin. Tapi karena ada meninggalnya Bray Wyatt yang cukup mendadak, jadi WWE harus merubah plan itu. Dan untuk mengisi kekosongan Bloodline, WWE memberikan segmen Grayson Waller Effect-nya untuk special guest-nya Cody gitu. Jadi untuk Jimmy Uso mungkin besok ya mungkin memperpanjang cerita, dan dia mungkin akan lanjut match ataupun setup untuk pertandingannya di pay-per-view bulan depannya, yaitu Fastlane. And that's it, my prediction untuk Payback 2023 ya. Mungkin beberapa teman-teman yang ngerasa Payback itu cukup skippable, saya setuju sih. Jadi kalau kalian nggak begitu mengikuti perkembangan cerita gulat secara up to date, mungkin nggak begitu excited untuk nonton Payback kalau saya bilang. Dan saya juga tidak yang memaksa dan merekomendasikan harus nonton enggak. Kalau teman-teman yang memang mengikuti jalan ceritanya, Payback jangan sampai di skip, guys, karena ada beberapa hal yang kita tunggu, beberapa hal yang pastinya cukup excited untuk kita nantikan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk support selalu channel Gilang Gulat. Drop your prediksi kalian di kolom komentar. Terima kasih. Thank you.